Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Psikologi Pendidikan, mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Afdal MPD Kons. Hari ini kita akan membahas satu materi tentang pemrosesan informasi dalam belajar. Ada baiknya sebelum kita masuk ke konsep, kita harus memahami dulu apa itu belajar dan apa itu informasi. Widodo 2006 menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dari tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi kehidupan manusia. Lalu, informasi. Informasi adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Dalam pemrosesan informasi, perlu adanya proses sensasi, atensi, persepsi, dan memori. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tuntas ya. Yang pertama, ada sensasi. Omrod 2009 menyatakan bahwa sensasi adalah kemampuan orang untuk mendeteksi stimulus di lingkungannya, yang berarti sensi adalah pengalaman elementer yang segera, tidak memerlukan penguraian verbal, simbolik, atau konseptual dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Fungsi indera adalah menerima informasi sangat penting. Melalui indera manusia dapat memenuhi kualitas lingkungan, memperoleh pengetahuan, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Yang kedua, atensi. Santrok 2010 menyatakan atensi adalah mengkonsentrasikan dan menfokuskan atau memusatkan sumber daya mental. Artinya, atensi itu adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang, terutama sejumlah objek stimulus atau sekelompok pikiran. Pemusatan kesadaran adalah intisari dari atensi. Atensi ini mengimplikasikan adanya pembagian subjek-subjek lain agar kita dapat menangani objek-objek secara selektif. Yang ketiga, ada persepsi. Slameto 2010 menyatakan persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, serta indera penciuman. Selanjutnya, memori. Sugandi 2010 menyatakan memori adalah daya ingat terhadap informasi yang telah lalu. Memori itu merupakan pusat kehidupan mental dan berpikir, menyimpan informasi dan memanggil kembali apa yang diperlukan. Memori ini rentasi dari informasi. Informasi yang diletakkan atau disimpan di memori, bagaimana ia mempertahankan atau disimpan setelah disandingkan atau disebut dengan encoding, dan bagaimana ia ditemukan dan diungkapkan kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Sampai sini sudah jelas bukan apa itu sensasi, atensi, persepsi, dan memori. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi. Yang pertama, ada faktor internal dan eksternal. Yang kedua, tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. Yang ketiga, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang keempat, tingkat kesulitan mengungkap kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Serta yang kelima, kemampuan otak tiap individu itu tidak sama. Selanjutnya, pemanfaatan pemrosesan informasi dalam belajar.
Yang pertama ada membantu terjadinya proses pembelajaran sehingga individu mampu beradaptasi pada lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, menjadikan strategi pembelajaran dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan secara lengkap. Yang keempat, prinsip perbedaan individu terlayani. Selanjutnya, kita masuk ke dalam lupa dalam belajar. Syekh 2012 menyatakan lupa adalah sebagian ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Lalu, proses terjadinya lupa. Yang pertama, apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian tertentu di otak. Kalau materi yang harus diingat itu tidak pernah digunakan, ya mereka tidak akan pernah muncul lagi. Yang kedua, mengalami perubahan-perubahan secara sistematis. Yang ketiga, kalau mempelajari hal yang baru, kemungkinan hal-hal yang sudah tidak kita ingat itu tidak dapat lagi kita ingat. Yang keempat, ada kalanya kita melakukan sesuatu hal. Sesuatu hal itu disebut dengan represi. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab lupa. Omrod 2008 menyatakan ada 4 kemungkinan aktor atau faktor yang penyebab lupa. Yang pertama adalah kegagalan atau memanggil kembali, atau disebut inability to retrieve. Ini maksudnya kegagalan untuk menemukan informasi yang ada dalam memori kita dalam jangka panjang. Yang kedua, kesalahan rekonstruksi atau reconstruction error, yang mana konstruksi atau memori yang logis namun salah dengan menggabungkan informasi yang dipanggil dari memori jangka panjang dengan pengetahuan dan keyakinan umum seseorang di dunia. Yang ketiga, interference. Fenomena di mana sesuatu yang disampaikan dalam memori jangka panjang menghambat kemampuan seseorang untuk mengingat sesuatu yang lain dengan benar, atau kegagalan informasi karena terhalang dengan informasi lainnya. Yang keempat, kerusakan informasi atau decay. Pelemahan terhadap informasi yang disampaikan dalam memori jangka panjang, terutama jika informasi tersebut jarang digunakan. Selanjutnya, ada kiat untuk mengurangi lupa dalam belajar. Yang pertama, ada overlearning atau lebih tepatnya belajar lebih, yang artinya upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atas materi pelajaran tertentu. Overlearning terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atau respon tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Contohnya, pembacaan teks Pancasila pada setiap hari Senin dan Sabtu memungkinkan ingatan siswa terlebih kuat. Yang kedua, ada extra study time atau tambahan waktu belajar. Upaya penambahan alokasi waktu belajar materi tertentu berarti siswa menambah jam belajarnya. Penambahan frekuensi belajar berarti siswa meningkatkan kekerapan belajar materi tertentu. Yang ketiga, ada mnemonic device. Berarti kiat khusus yang dijadikan alat pengait untuk mental memasuki item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Yang keempat,
ada pengelompokan atau clustering. Menata ulang item-item materi yang menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap logis dalam arti bahwa item-item tersebut memiliki signifikansi dan lafal yang sama atau sangat mirip. Yang kelima, latihan tinggi atau distribute participe. Artinya, latihan terkumpul yang sudah dianggap tidak efektif karena mendorong siswa melakukan charming. Dalam latihan terbagi, siswa melakukan latihan-latihan waktu-waktu istirahat, belajar banyak materi secara tergesa-gesa dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir adalah pengaruh letak bersambung. Siswa dianjurkan menyusun daftar kata-kata, misalnya nama, istilah, dan hal lain sebagainya, yang diawali dan diakhiri dengan kata-kata yang harus ia ingat. Kata-kata yang harus diingat siswa tersebut sebaiknya ditulis dengan menggunakan huruf dan warna yang mencolok, agar tampak sangat berbeda dari kata-kata yang lain yang tidak perlu diingat. Dengan demikian, kata yang ditulis pada awal yang akhir daftar tersebut memberikan kesan tersendiri dan diharapkan melekat erat dalam akal permanen siswa. Nah, sampai di sini ya materi kita hari ini. Jika ada salah-salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.